lo naruh ekspektasi, terus akhirnya lo kecewa, lo menuntut, lebih ke itu yang jangan. Itu ekspektasi. Jadi even ibunya nggak bisa ngerubah, gue tidak bisa merubah, siapapun orang yang terdekat yang dia segenin tuh nggak bisa merubah. Itu sampai detik ini gue 21 tahun menikah tidak pernah merasa berhasil merubah baby Romeo. Jadi kalau lo ngelihat baby berubah, itu benar-benar karena dia. Emang yang dituntut dari kita tuh apa? Berdamai. Betul. Deal with it bahwa ya udah balik lagi. Acceptance. Nggak ada yang ideal. Iya, Nggak ada iya, yang ideal. Sweet moms. Nih pasti pada nanya kok cuma berempat, Mbak Nola kemana? Itu di Instagram juga gitu. Selalu gitu ya, pasti dituduh berantem. Pasti lagi ada masalah deh. Kenapa ya kita Emang Nola lagi ada masalah? Masalah dengan suara. Betul. Suaranya dia habis. Suara lagi habis, jadi kan nggak mungkin di sini diem aja ya. Kayak ganggu. Kayak itu pesulap apa tuh yang diem aja. Iya, itu apa? Aduh lupa lagi gue. Kita tuh udah umur. Lo ngerasa nggak sih udah umur segini tuh kalau ngobrol lagi mau share gitu ya, terus tiba-tiba suka lupa. Iya bukan lagi banyak lagi. Apa sih? Nanyanya main seumur ya nggak tahu juga apa. Nggak saling membantu ya. By the way, kali ini kita mau ngebahas tentang kompromi dan acceptance. Termasuk kalau nggak ketemu ngobrol sama orang-orang yang udah pelupa kayak kita. Harus ada banyak acceptance. kompromi dan acceptance. Tapi ini kita hubungin dengan pasangan, rumah tangga. Kadang-kadang kalau lo suka buka TikTok nggak sih? Sekarang banyak banget orang-orang yang pada bikin kontenin suaminya atau istrinya. Terus dia kayak apa ya? Bukan buka aib sih, cuma kayaknya Komplain pasangan. Iya nggak sih? Lu suka lihat nggak? Kemarin tuh gue lihat rame banget ya itu masalah tentang pokoknya seolah-olah tuh kalau suami suka minta ambilin nasi tuh red flag gitu. Apa sih ini konten apa? Maksudnya patriarki, istrinya Ngambilin nasi. seolah-olah tuh suami tuh kalau di rumah tuh mau terima beres, dia tugasnya cari nafkah, terus dia harus diladenin istrinya di rumah. Tapi kan nggak gitu juga ya. Jadi ini ceritanya pro kontra nih antara patriarki dasar begitu. Yang satu lagi bilang, lah gue ngambilin nasi buat suami gue tapi karena emang gue sayang. Terus gue kayak, sayang udah pulang, makan yuk bareng aku ambilin ya nasinya. Itu kan maksudnya berangkat dari macem-macem niat ya nggak sih masalah ngambilin nasi. Cuma kalau gue point of view gini, astaga, ini generasi sekarang gimana nggak pusing urusan ngambilin nasi di pernikahan aja dipikirin banget. Padahal banyak banget masalah yang bisa lebih krusial Yang bisa dibahas. Nanti ada lagi kok masalah yang tunggu pertama. Taruh lagi deh. Itu yang bikin konten nikahnya berapa tahun dulu permasalahannya, ya kan? Mungkin kalau masih umur-umur kecil ya, kalau kita kan udah 20 tahun. Iya. Dan kayaknya kita juga nggak terlalu banyak masalah karena kita udah banyak pelupa ya. Itu ya. Poinnya gara-gara itu. Tapi kalau gue bilang gini ya, mungkin yang bikin konten satu dia masih kawinan pernikahannya masih muda. Terus yang kedua juga terlalu taruh ekspektasi ketinggian menurut gue. Nih kalau kata produser kita coba ini sebelumnya deh. Nah, katanya gini, kompromi and acceptance ini adalah dua kata yang sepele ya, tapi ini tuh kayak bikin hubungan jadi rumit. Jadi karena kenyataannya pasangan itu kan bukan proyek DIY ya. proyek DIY ya. Kayak slime ya. Yang bisa dibentuk 100% dia kayak slime, mau dibentuk apa gitu ya. Nah, di tengah ini nih kita tahu banget di tengah dunia yang makin suka ngeset up kayaknya semuanya tuh harus diserba standar termasuk lewat sosial media tadi. Benar. Kayaknya tuh pengennya tuh pasangan tuh harus sesuai dengan ekspektasi. Ya dulu juga di awal-awal kita nikah juga maunya begitu nggak sih? Pengennya adalah seperti ini, seperti itu. Tapi pada kenyataannya hidup tuh nggak gitu. Betul. Tapi memang di awal-awal menikah itu kan berasa banget ya proses kompromi dan menerima karena kita saling mengenal satu sama lain gitu. Kalau gue kan kebetulan nggak pakai pacaran. Jadi pas awal nikah taruh.
Gimana ya waktu itu ya? Gue nanya. Ternyata udah mulai duluan ya gue. Ya jadi dulu emang udah temenan lama gitu kan, udah temenan lama. Terus gitu diajak pacaran gue nggak mau. Diajak nikah, ada loh cowok kayak gitu. Diajak pacaran ditolak, diajak nikah. Nah ini di luar standar mana-mana nih, beda lagi ceritanya. Iya, tapi kan gue akhirnya ngelihat serius itu dia. Akhirnya gue pikirin pokoknya long story short menikah. Nah itu tuh berasa banget sih di karena lu tahun-tahun. bener-bener baru kenalnya pas lagi nikah ya, Ca. Iya, jadi bener-bener kayak orang dijodohin ya, Ca. Iya. Kayak beli kucing dalam karung gak sih? dan cepet banget prosesnya, kayak dia ngajak gue nikah bulan Juni ngelamar, gue perlu waktu 1 bulan untuk menjawab di bulan Juli. Akhirnya Agustus lamaran dulu, Desember udah nikah. Aduh, kalau zaman sekarang kayak gitu lo dituduh hamdun duluan. Betul, gitu. Gila dia 6 bulan doang, padahal gue aja pacaran lama setahun loh tuh proses dari gue. Iya, Terus pernikahan. Dan Sama gue juga. Iya, lo tau gak kenapa gue akhirnya menikah waktu itu di gedung Arsip tanggal 13 Desember? Kenapa? Karena cuman itu tanggal kosong. Oh gitu. konsep bu. Kagak ada konsep. Kosong katanya gitu. Udah gitu laki gue lagi IO-nya. Lagi IO-nya beras kok ikut. Jadi ya emang itu ya, maksudnya saat itu sih gue ngeliat emang ternyata kalau udah jodoh tuh ya jalannya secepat itu aja, sengebut itu gitu loh. Nah tapi balik lagi ke kompromi dan acceptance. Gue nggak tahu kalau kalian kan cukup lama tuh proses pacarannya. Tapi beda nggak sih walaupun pacaran lama terus ketika lo tinggal satu atap tetap ada beda, adaptasi lagi kan? Nah, kalau lo gimana? Nah, kalau Lo gue kan banyak kagetnya nggak banyak begitu? dong kagetnya. Iya. Tapi menurut gue sama-sama kaget sih, Iya, Mes. iya. Maksudnya gue waktu pacaran kan gak mikirin bayar listrik, ya kan? Gak mikirin harus atur-atur keuangan karena abis ini mau melahirkan, abis itu mesti sekolahin anak. Itu kan tetap gak ada cerita itu. Jadi tetap adaptasi juga kan, Moise. Lu berapa tahun pacaran? Gue 5 tahun. Lo, Mes? Aduh, gue bingung. Salah nanyanya sama Mes. Jadi skip. Juga 5. Juga 5 tahun. Tapi kan gini, di saat kita masih umur 20-an, kita kan punya kayak bayangan idealnya tuh pengennya seperti ini gitu kan. Konsep yang indah tuh dari pernikahan tuh adalah Kalau seperti zaman ini. kita dulu, kalau sekarang kan ada standar TikTok, standar apa? Nggak Kalau ada, kita kita dulu, dulu. standarnya Standar cuma drakor. enggak, kita mah cuma princess doang. Iya. Pangeran tampan Dulu baik kan hati yang zaman dulu kan datangnya belum pakai kuda. ada. Itu aja standar kita. Iya, dulu kan kalau yang ada di benak gue tuh adalah kalau kita menikah waktunya tidur gitu kan ya, waktunya makan, istri menyiapkan baju, menyiapkan itu. Gue tuh masih konsep itu dulu kan. Tapi kan maksudnya lu pacaran 5 tahun, seharusnya kan cukup waktu dong untuk ngelihat karakternya tuh tipe yang gitu enggak gitu. Tetap ada kejut-kejutnya. Tetap ya, ada Efek kejutnya tetap kejut-kejut. ada. Gue juga ada Iya, banget. tapi kita kerucutin lagi bahwa efek kejut ini bukan situasi yang situasional ya, Iya. tapi lebih ke personal Betul, atau betul. karakter Iya, pasangan iya. yang nggak kita duga-duga. Betul. Itu menurut gue hal yang paling pelik karena kenapa? Kita tuh ternyata berjodoh, kalau gue ngelihatnya, oh iya ternyata tuh jodoh tuh kayak bumi sama langit ya. Iya. Kadang-kadang orang suka bilang gini, ya gue cerai kenapa nggak cocok? Karena kita nggak sejalan, gue apa segala. Gue tuh bingung, gue sama Baby kayak banyak belajar dari kisah-kisah orang mau gagal, mau sukses. Kita ngambil inspirasi, kita kadang-kadang ngebahas, kok dia bisa nuntut orang cocok. Nah iya, lu tau gak? Lu tuh exactly nggak cocok loh sama Iya, Baby. sama Iya, gue sama juga. gue juga. Bumi sama langit Betul. Iya. Gue juga ngotot Gue bukan juga. gitu. Sama. Gitu Sama loh. banget. Gue dari berbagai faktor. Iya, Iya. Anji lebih bener-bener obvious gitu kan, Iya, beda banget. Aku Tapi bilang langit. pada akhirnya yang membuat kita bertahan sampai puluhan tahun, alhamdulillah sampai nanti-nanti adalah Amin. acceptance dan juga kompromi. Gue ingat Betul. banget ya waktu itu dulu gue pernah wawancara Tante Dewi Motik. Itu gue gak akan pernah lupa. Beliau bilang gini, pernikahan itu emang gak akan ada yang cocok, Iya. tapi memang harus dicocok-cocokin. Kalau udah ketemu orang yang memang pas buat kita, ya udah dicocok-cocokin. Lo gak akan pernah ketemu orang yang cocok sama lo. Iya. Lah kita siblings aja juga belum tentu cocok. Iya. Sama orang tua kita aja Masa belum mau tentu lo cocok. ceraiin? Iya. Kan gak bisa juga ya. Ya, Kayak itu- orang ibu yang lahirin lo, bapak lo gitu kan ya, belum tentu cocok. Betul. Apalagi pasangan yang lo ketemunya udah gede gitu kan. Nah itu dia tadi dicocok-cocokin itu kan kompromi sama acceptance ya.
Iya. gitu. Tapi memang mungkin di awal-awal pernikahan balik lagi karena ada ekspektasi perjalanannya mungkin agak lebih sulit gitu ya. Di awal-awal tuh proses acceptance sama komprominya. Kalau kita kan karena udah lama ya, akhirnya lama-lama kita udah udah makin kenal satu sama lain. Kayak ini part of kehidupan kita. Gitu. Cuma tuh kalau zaman sekarang orang bilangnya kompromi itu adalah pengorbanan. Menyamakan Gua sih kayaknya ada beda tipis garisnya ya. Iya, ada betul. Tapi kalau menurut gue kalau berkorban tuh kayaknya lu dikalahin ya. Iya. Lu kayak Kalau gue ngeliatnya gini, berkorban itu hanya satu pihak. Kalau kompromi itu dua-duanya. Betul. Jadi nggak ada yang merasa dikorbankan. Lo sama-sama menyesuaikan diri satu sama lain, compromise ya karena untuk mencapai tujuan lo itu gitu. Iya. Dan satu lagi mungkin bisa jadi yang tadi kan lo bilang kompromi ini dua belah pihak gitu kan ya, nggak cuma satu pihak. Tapi kan dalam perjalanan pernikahan mungkin ada di saat ini kompromi gue dulu yang harus kompromi. Bukan nggak mungkin nanti dalam perjalanan lagi berikutnya nih 2 bulan lagi ada satu masalah atau ada satu problem yang harus kompromi pasangan lo. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Dan itu perlu neken ego ya. Karena kadang-kadang masalahnya tuh di ego karena kayak kok gue melulu sih. Kok gue melulu yang ngertiin lo? Kok gue terus yang harus paham lo tuh begini begitu segala macam sampai akhirnya egonya nongol, akhirnya udah capek gue gitu, akhirnya selesai. Ya, sebenarnya yang paling bahaya kalau omongan lo tadi tuh ngomongnya ke diri sendiri doang dalam hati, nggak diobrolin sama pasangan. Betul, itu Iya kan? Itu dalam hati tuh, kok gue sendiri sih, kok gue begini gitu kan? Itu lebih buang waktu lagi sih. Nah sekarang gue pengen nanya deh dari Monce dulu, ada nggak sih salah satu karakter yang paling lo inget, yang paling gampang gitu ya, begitu lo nikah sama Brasco tuh lo kayak, hah? Ternyata dia orangnya begini ya. Oke, gue harus kompromi, gue harus harus nerima nih apa yang gue dapet nih sekarang dari Brasco. Apa yang paling menurut lo ini krusial tapi ternyata gue bisa kompromi? Sebenarnya kalau yang krusial banget kayaknya nggak ada ya. Cuma gue ingetnya malah yang kecil-kecil ya. Kalau Brasco kan orangnya tertata banget, gue enggak. Kayak agak kebalik ya. Suami istri itu biasanya istrinya yang tertata ya. Perannya Mona sama Indra tuh switch ya. Jadi gue inget banget, gue tuh kalau pakai baju cuek. Terus Indra tuh sering banget komplain. Nah Mima pernah ada di posisi ini nih anak gue. Makanya Indra nih kayaknya emang, kok kamu pakai baju itu sih? Ini kan hari Senin. Gimana maaf? Ada seragamnya bukan kita. Ada harinya ya? Emang ada harinya? Enggak. Upacara kali lo disuruh. Maksudnya gimana nih hari Senin pakai baju apa? Enggak, kalau misalnya kamu mau santai gitu baju biasanya Minggu. Kalau Senin tuh biasanya harusnya agak lebih rapi. Ini apa sih gitu. Terus tiap hari tuh kayak dia tuh nggak bisa gitu loh kalau gue tuh berpakaian nggak sesuai ekspektasinya dia. Aduh, aku mau pakai gini aja itu tuh nggak bisa. Dia tuh kayak resah banget. Terus kompromi dan gelisah. acceptance-nya akhirnya gimana tuh prosesnya? Lama sih, gue sempat ngerasain kesel segala macam, tapi lama-lama tuh Berkonsep bajunya. gue ketemu di tengah deh. Kayaknya Senin harus batik ya. Ini apa sih, aneh banget. Tapi emang kita kalau mau ketemu orang yang sempurna banget sesuai mau kita kan nggak bisa loh. Tapi lo sekarang hari Senin rapi. Kan gue pengen apa gini misalnya hari Senin sampai Rabu gue ikutin aturan, tapi kalau misalnya itu serah gue bisa jadi gitu. Ketemu di mana nih? Ketemu di mana? Ketemu di lo yang akhirnya Senin pakai batik atau Brasco yang ya udahlah mau pakai batik hari apa aja terserah. Gue sih akhirnya emang sekarang cueknya nggak parah-parah banget. Itu tuh emang karena Brasco sih. Kalau dulu rambut ual-ual, Brasco tuh yang nyariin Personal branding lo. Terus misalnya nih, waktu itu Sof, rambut lo bagus deh, potong di mana? Gue dibawa ke salon itu. Gitu, tapi emang gue dulu parah banget sih cueknya. Parah banget. Tapi yang penting lo melakukan itu kan nggak dengan terpaksa dan nggak merasa nggak merasa berkorban. Punya suami jadi fashion stylist gratis gitu ya. Ya mungkin itu menurut gue itu gimana sudut pandang kita aja. Kalau misalnya gue merasa tertekan karena itu, terus karena kalau gue lihat negatifnya terus, mungkin gue tertekan kali ya. Kalau gue lihat positifnya, ya bagus deh jadi ada yang kasih masukan ke gue. Kalau enggak gue kan selamanya pakai sendal jepit, jeans sama
baju putih, Iya. oblong yang nggak beli baru, Iya, Itu walaupun udah belel kali. dandanan lo ala abang-abang bengkolan ya. Sendal jepit jeans sama t-shirt. Gue dulu begitu. Makanya Iya, mungkin iya. itu sebabnya Indra bilang ini kan hari Senin, mungkin lebih ke baju jangan itu lagi Semangat dong, dong gitu. gitu, biar Iya, iya. ngebus gitu ya dari penampilan. Tapi ternyata banyak banget fenomena di sosial media tuh yang pasangan yang ngatur-ngatur style berpakaian kita. Iya, Terus iya. circle pertemanan diatur sampai Oh, circle bersosial media, pertemanan. pokoknya semuanya tuh dikontrol Ada sebagai yang begitu. bentuk sayang. Lagi banyak Lagi banget tren. di sosial Iya, media. iya. Kayak Tapi begitu. pertanyaannya itu kontrol atau sayang? Nah, gitu. itu dia pertanyaannya. Lo kadang-kadang jadinya yang kayak Mona bilang, gue ngerasa dikontrol atau karena bentuk sayang. Betul, iya. Jadi tergantung perspektif kita nih mau Iya, ngeliat. iya. Tapi kalau gue bilang bisa sih dibedain. Kalau misalnya lo ngerasa dikontrol, pasti lo akan ngerasa kayak kok semua aspek gue diatur. Tapi kalau kalau itu hal-hal sih sesuatu, mungkin berat kali ya iya buat gue ya. Kayak misalnya kamu kok begini semuanya dikomenin, semuanya dikontrol. Itu menurut gue kayaknya udah mulai harus dibicarain. Iya, ya. Kalau itu karena kayak dia melihat kelemahan gue emang di situ sih. Iya, Ya kelemahan nggak lo di sih, ini penampilan bajunya ya. nggak ganti-ganti, ini kayak cuma 3 pasang nih kata-kata di situ. Jadi akhirnya dia kasih masukan ke gue. Bener. Cuma kalau misalnya sampai semua aspek Iya, dikontrol iya, gitu iya. sih gue akan jengah Iya. juga sih. Iya, Tapi tergantung juga kalau misalnya untuk hal yang baik. Iya. Gitu Gimana kan misalnya bisa jadi nih dia datang dari keluarga yang mungkin emang keluarganya cuek gitu, Iya. terus ketemu sama orang yang emang kehidupannya Iya. tertata rapi, semuanya untuk ya pokoknya jelas, berschedule atau apa, kan itu kan sebenarnya untuk kebaikan. Iya. Mungkin ini ada Untuk perubahan improve dulu nih. ya. Kayak gini, gue inget banget dulu Arya tuh gue pernah tuh dapat tawaran buat foto di majalah Dewasa. Wow. Dulu tuh terus gue nanya, terus aku mau diajak tawarin ini, terus udah gitu kata Aryo jangan. Terus gitu, kenapa jangan? Gue gitu kan. Emang kenapa? Kan aku akan nanti nggak akan pakai baju tuh buka-buka amat. Pokoknya ini aja deh. Pokoknya yang masih oke deh gitu. Baju sport lah ya, water Pokoknya gue sport. waktu itu bilang masih gue apalagi gue dilarang, kenapa nggak boleh gitu kan. Tapi waktu itu emang dikasih reason yang benar dan emang ini benar, emang ini baik gitu. Cuman gue pengen tahu aja kemana nih arahnya. Arya bilang gini, sesederhana. Kamu bayangin coba kita udah punya anak waktu itu kan. Kita udah punya anak nih. Terus udah gitu, kamu ngebayang nggak kalau one day temennya anak kamu, temennya JJ deh, tiba-tiba melihat majalah di mana ibunya pakai baju tergoek-goek, pakai baju yang majalah pria dewasa dan melihat itu, gimana coba perasaannya? Kamu tuh seorang ibu sayang gitu. Dan itu kan make sense buat Iya, lo. iya, betul. Dan Make sense. buat lo gue nurut nggak ada masalah Iya, untuk iya, itu, iya, ya iya, kan? iya. Nah sekarang tuh banyak banget opini yang kalau cinta lo harus nurut. Jadi for the sake apapun yang gue perintahin lo harus nurut karena lo sayang sama gue. Emang ada kalau yang saya- manusia yang nurut Nggak enak banget. ya. Tapi nggak enak nggak aku ada deh. mendengar kata-kata Iya. itu ya. Iya kan, kayaknya apa Gue ya? bingung kita kalau datang ke acara sama dress code nurut. Kita juga belum tentu nurut itu Gue pernah kadang-kadang. nih dengar kata-kata ini gue suka banget. Kalau dalam sebuah hubungan ya, pernikahan itu menuntun jangan menuntut. Iya. Kalau menuntut pasti ada rasa nggak nyaman Iya. dari Iya, pasangannya iya. ya nggak sih? Kalau menuntun mungkin maksudnya lo nge-guide pelan-pelan, nggak Iya. harus serta-merta nih pasangan lo harus berubah saat ini dan Iya, iya, sekarang iya. juga gitu Iya. kali ya. Jadi itu tuh menurut gue ya mungkin namanya suami ya pasti pengen pasti posisinya dia memang kan dilahirkan udah jadi pemimpin ya, Iya. pasti Iya. adalah rasa pengennya dia yang mimpin ya kan istrinya, tapi kan nggak semudah itu kan dalam Iya, perjalanan Itu tuh kata pernikahan kalau kan. cinta harus nurut Gue tuh. gak setuju sih. Iya, ibarat kata tuh kayak gini, raja menitahkan gitu loh. Iya. Titahkan gitu kan. Patriarki Posisinya ya. tuh kayak jauh banget gitu kan Patriarki ya. ya. Kayak nggak ada, there's no room for negotiation gitu iya, kesannya gitu. Gue lebih setuju kalau cinta itu harus kompromi dan Itu, menerima. iya. Nah, dan Iya, itu caranya kata itu dengan manisnya loh. komunikasi. Kayak tadi Angie dilarang, tapi kan dikomunikasikan Iya. kenapanya akhirnya paham ini bukan bentuk kontrol, ini bentuk dia ngejagain Angie, Iya, bentuk iya. sayangnya Iya. gitu. Berarti yang gue lihat ngomongin tentang kompromi ini memang nggak semudah yang dibicarain sih ya. Itulah kenapa nih standar TikTok yang gue Nasi tadi tuh. Enggak, standar TikTok Gregetan loh yang gue gue ngambilin setuju. nasi. Ada standar TikTok yang gue setuju. Baiknya tuh kalau menikah setara. Setara tuh maksudnya lu bedanya gapnya nggak terlalu jauh. Gue Jadi setuju kalaupun sih. mesti Iya, kompromi, benar, lu benar. ketemu di tengahnya nggak jauh Iya, gitu loh. iya, iya. Misalnya yang satu anak gaul banget, tapi yang satu kutu buku banget. Nah itu agak susah sih. ketemu di tengahnya Gapnya kata terlalu dia. jauh ya. Gapnya kejauhan. Yang satu anak kultural gitu ke Jawa gitu, ke Jawen atau apa, bukan ke Jawa maksudnya yang pokoknya yang keraton, terus satu lagi anak pang. Iya, iya, gitu iya. gitu maksudnya. Itu kejauhan Iya, sih benar-benar.
benar. Ketemu di tengahnya susah. Iya, benar. Iya. Gue setuju banget. Iya, supaya ketemunya gampang. Mulai dari pola asuhnya mungkin lu juga setipe, mungkin ada sama-samanya lah. Jadi lo nggak kaget. Terus abis itu lo dari cara lo kayak kesehari-harian lo gitu kan. Kayak apa sih kayak lo juga bersosialisasi sama keluarganya ini juga jadi nggak terlalu jauh ngomongin gapnya. Pola asuh itu yang paling susah antara gue sama Indra, gue baru inget. Ya kan? Jadi kita datang dari dua keluarga yang berbeda. Terus di kepalanya Indra kalau ngasuh anak tuh harus tegas, harus galak. Sementara kalau gue enggak, harus lembut dan penuh cinta gitu. Penuh cinta gimana sih, orang anaknya udah kayak gini, udah ditegesin aja gitu. Nah itu tuh lama banget gue bertahun-tahun untuk ketemu di tengahnya. Sampai gue pernah cerita deh, sampai satu titik gue pernah ya udah kita sepakat kalau kita nggak sepakat, kamu aku deh ngurus anak itu tuh gue pernah banget. Terus gimana tuh jadinya? Ya udah kalau misalnya kamu lagi ngomong sama anak, walaupun gue nggak suka, gue akan diem. Tapi kalau gue lagi bikin kesepakatan sama anak, lo nggak usah komplain ya. Maksudnya jangan jadi bingung ya. Anaknya bingung. Biar anaknya nggak bingung gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang makan permen cuma boleh weekdays, dia nggak boleh tuh. Apaan sih makan permen doang? Udah kasih itu nggak boleh. Jadi dia harus gue bilang ya makan permen nggak boleh weekdays gitu. Jadi weekdays lo jangan kasih permen anaknya ya gitu. Jadi kita komprominya di gitu. Jadi masalah cara mau apa, walaupun gue nggak suka, gue akan diem kalau Indra lagi ngobrol sama anak itu. Itu nggak beres gini. Ya udah nggak makan permen weekdays, tapi sering pakai batik. Ketemu lagi tapi sering pakai batik. Tapi kamu pacaran bayar depan rumah. Tetap gitu lagi. Tapi gimana caranya lo menyampaikan kebutuhan kita atau suami gitu ya, nyampaikan kebutuhannya dia tuh dengan cara yang nggak ngerasa kayak diatur gitu, itu sulit loh. Tipsnya ini yang kita harus sampaikan ke Sweet Moms. Kesana nuntut gitu ya. Sebagai pernikahan yang udah nyampe 20 tahun lebih, lo punya tips nggak sih gimana cara nyampeinnya? Ya emang harus diomongin, yang pasti nomor satu udah adalah harus Nah, dikomunikasikan. caranya tapi tuh gimana? Komunikasinya itu kan juga nggak langsung kita sekali ngomong terus langsung didengerin dan terjadi. Berarti kita juga harus punya kesabaran. Dan kita juga harus ngertiin bahwa untuk dia bisa berubah mungkin perlu proses gitu. Termasuk juga mungkin kalau awalnya dia ngerasa kok begini sih, ngerasa diatur, itu juga proses dari perubahan loh gitu. Dan harus lihat momentum juga ngomongnya. Gitu ya nggak sih? Dalam kondisi yang enak, jangan emosional gitu. Itu banyak faktor-faktornya sih. Dan kayaknya bisa menjawab hanya diri kita sendiri karena kita yang tahu pasangan kita kayak apa. Emang kayaknya nggak bisa tuh kita nuntut sekali ngomong langsung bisa. Emang mesti pelan-pelan. Kalau gue gitu tuh pelan-pelan, diomongin baik-baik, sayang, kamu jangan gini-gini dong sayang. Sayang berapa kali lah gitu loh. Sampai kalau gue udah capek baru, sayang, aku udah capek nih ngomongnya. Baru kalau udah berapa kali gitu. Sayang, aku udah capek nih. Aku udah berapa kali lo ngomongin sama kamu. Please deh, udah baru. Oke. Gitu. Gue tuh tapi tuh ada proses. Betul. Gue tuh kalau sama babyku, gue merasa ada kendala yang besar banget ketika gue harus merubah dalam tanda kutip ya. Jadi lo merubah dia apa lo gue ngerubah dia. Gue tuh ngerasa banyak menemukan kesulitan-kesulitan yang mana baby tuh orangnya sangat keras sebenarnya. Keras banget, gue alias Batak. Tapi untuk hal-hal yang prinsip atau hal-hal yang yang menurut dia kayak nggak bisa nih gitu. Dia tuh sangat nggak bisa. Jadi even ibunya nggak bisa ngerubah, gue tidak bisa merubah. Siapapun orang yang terdekat yang dia segenin tuh nggak bisa merubah. Itu sampai detik ini gue 21 tahun menikah tidak pernah merasa berhasil merubah baby Romeo. Jadi kalau lo ngelihat baby berubah, itu benar-benar karena dia. Jadi berapa kali gue nyoba gitu ya, kayak misalnya sayang, contoh nih ya, olahraga dulu ya udah lama olahraga ya, olahraga aja dia mau olahraga karena dia kan sendiri, karena dia sakit nge-gym gitu kan segala macam. Enggak, baby sebelum sakit dia udah nge-gym, udah dari zaman sebelum pandemi jauh. Tuh? Karena dia ngerasa baju yang dia pakai semuanya jelek. Jadi kayak bahunya kecil. Jadi dia tuh target olahraga karena gue kok pakai baju kayak orang sakit ya gitu, perut doang yang gede tapi ininya abis. Hanya untuk itu dia mau olahraga. Makanya paham nggak? Makanya dia mau gedein bahu dia daripada ngecilin perut gitu ya. Kalah perutnya sama bahunya sama dadanya. Boleh konsepnya kayak gitu. Ngerti nggak lo? Jadi dia harus punya alasan untuk berubah. Kayak misalnya hal-hal yang
udah semakin umur kayak aduh gimana ya caranya supaya baby mau belajar agama lebih baik apa segala macam, dia pengen tertarik ini itu itu gue sekali ngasih tau, Beb, kalau belajar ngaji dong, contoh nih ya, belajar ngaji dong Beb, jangan sampai kayak papaku sebelum meninggal belum pernah hatam Quran gitu, nggak usah suruh-suruh aku, gue digituin, nggak usah ya suruh-suruh aku, nggak usah. Terus gue, kenapa sih kalau aku ngasih tau yang baik kamu nggak mau terima, kamu terima aja ini sesuatu yang baik. Nggak usah suruh-suruh aku tahu. Jadi menurut dia tuh kalau gue ngomong frontal, gaya komunikasi gue nih nggak dapat nih baby, nggak kena. Jadi dia ngerasa, ya kan? Dia ngerasa dihakimi. Dia semakin tidak mau. Jangan ya aku. Jadi buat dia, aku tahu maunya kamu, tapi let me do it by myself. Jadi misalnya dia diem-diem lah di studio, atau dia lebih nyaman dia belajar ngaji sama anak gue. Jadi semakin gue frontal, semakin tidak dilakukan. Nah itu dia harus tahu karakter pasangan masing-masing. Mungkin baby nggak bisa digituin, tapi mungkin Aryo bisa digituin gitu kan. Itu akan beda-beda. Tapi Aryo juga gini, kalau dari awal gue nggak ngomong gue langsung marah, dia marah. Tapi kalau kayak tadi tuh bertahap, gitu, bertahap, gue udah berapa kali ngomong pelan-pelan dan gak didengar juga, baru sayang, aku udah capek nih, aku udah berapa kali lo ngomong sama kamu, iya kan? Nah itu baru dia diam, oh iya, gitu. Jadi emang ada caranya juga gitu. Tapi gue tuh inget sih salah satu nasihat almarhum bokap gue sebelum nikah gitu kan, karena gue waktu itu nikahnya dadakan gitu kan ya, nggak pakai pacaran. Lo kayak tahu bulat ya? Ember dadakan. Menikah dadakan. Gue tuh ngobrol kan, gue bokap gue tuh deket banget dan sering ngobrol dalam lah ya. Gue bilang gimana nih, bingung, iya apa enggak ya gitu. Gak bisa, yang bisa jawab hanya kamu, karena kamu yang akan menjalani. Enaknya, nggak enaknya, kamu yang akan jalanin. Tapi kan belum pacaran lama, belum kenal lama. Oh, nggak ada yang bisa memastikan. Kata bokap gue, pacaran lama pun bukan berarti kamu akan tahu. Nanti akan belajar lagi. Oh gitu, tapi kan kayak gambling, kayak nggak pasti. Ya dalam hidup yang pasti hanya ketidakpastian gitu. Bokap gue tuh selalu begitu. Tapi cuman dia bilang, menikah itu ya perjalanan panjang, akan ada ombak, akan ada gelombang gitu. Yang paling penting salah satunya adalah jangan pernah mengharapkan pasangan untuk berubah. Harap ekspektasi kita itu loh Mas gitu. Kalau bokap gue nekeninnya itu gitu. Jadi ada orang yang bilang manusia tidak akan pernah bisa berubah, atau lo tim yang manusia tuh berubah? Manusia akan berubah, tapi kita nggak bisa ngarepin dia berubah karena disuruh kita, karena ditargetin, karena itu harus dari dirinya sendiri. Nah gimana caranya tuh kita bikin perjalanan yang menyenangkan sampai akhirnya dia ngerasa dia perlu berubah buat kita. Itu sih kayaknya ya. Jadi gue tuh kadang-kadang ngelihat kayak emang sih namanya tabiat atau sifat dasar manusia tuh sulit untuk berubah. Kayak lo ketemu sama orang yang udah 40 tahun hidup dengan inner child-nya, dia didikan, background, circle, terus lo mau ngerubah dia, bullshit gitu loh menurut gue. Tapi pada akhirnya dia akan berubah karena manusia sifatnya dinamis. Betul. Dia bertumbuh. Dia akan berubah aja gitu loh. Oh iya ya, ternyata gila lo nggak kayak dulu ya begini. Pasti kan. Jadi menurut gue itu dua hal yang sama-sama benar, tapi nggak bisa salah satunya enggak lah, nggak mungkin berubah gitu. Enggak juga. Betul. Kan? Lebih ke ini sih, lo naruh ekspektasi, terus akhirnya lo kecewa, lo menuntut, lebih ke itu yang jangan. Itu ekspektasi itu yang paling berat sebenarnya. Ya nggak sih? Maksudnya gue selalu berpikir gini, dalam menjalankan sebuah pernikahan itu, lo don't put your expectation too high. Karena sumber kekecewaan itu kan ekspektasi sebenarnya. Nah lo ada nggak pengalaman yang lo ngerasa kayak, aduh gue tuh expect-nya tuh, gue tuh nggak mau keluar malam loh, tapi kok laki gue tuh demen banget ya keluar malam gitu. Capek berkompromi sampai akhirnya, aduh enough deh, gue kayaknya nggak bisa nih, capek banget gue. Pernah nggak sih ada titik itu? Enggak sih ya. Kalau gue pernah. Oh iya? Gimana? Dengan baby tidur pagi.
Baby tidurnya jam 7 pagi guys. Iya, tadi dia jam setengah 9 karena bikin reels. Tadi setengah 9 baru tidur. Iya, Oh, bikin emaknya ulang bikin tahun. reels. Tapi untungnya dia tidur jam 1 malam. Terus dia Kebangun. pagi gue mau berangkat mau mandi, dia baru, kok kamu nggak tidur? Biasanya dia habis setengah 7 dia habis anak-anak sekolah. Dia tidur. baru tidur. Ini kok setengah 9 siang? Karena aku udah tidur di jam 1 gitu. Itu tuh sesuatu hal yang susah banget dulunya gue kompromi. Nah, tapi akhirnya gimana Karena tuh? for the sake masalah kesehatan, Iya. menurut gue penting dia mau merubah. Pernah dia berubah karena waktu itu dia ngantor. Oh iya, Dia berubah sendiri iya, iya. karena kalau enggak ya dia Ya, itu kan tuntutan. keperluan dia ya. Iya, keperluannya dia. Tapi apakah gue sebagai istri menuntut dia untuk merubah hidupnya? Dia tidak berhasil Iya, gitu loh. iya. Sampai pada akhirnya gue ngerasa capek. Ibunya juga udah, Bi, kok kamu tuh ini loh, nanti kamu begini segala macam dinasehatin, nggak masuk karena memang baby tuh udah berusaha merem masuk jam 1 tapi nggak nggak bisa bisa tidur. tidur. Kita support gitu. Baby jadi anggota DPR yuk, lumayan 5 tahun loh. Iya bener-bener kan? Dia harus tidur malam bangun pagi. Yuk, gimana? Mau nggak mau berhasil loh. Ya kan, Kita bantuin Meska. Iya benar-benar. Kita vote deh Mas. Iya kan? Terus sampai akhirnya gue ngerasa lelah sendiri, capek berekspektasi dan berubah, dan akhirnya gue mikir ya udahlah, gue berserah aja. Ini konsekuensi gue dengan memilih seorang musisi, which is yang nggak semua musisi. Terus one day gue ketemu dengan Mas Adi MS. Terus gue ketemu, sama ketemu sama Mas Adi MS. Terus ada Mbak Memes. Lagi syuting acara pagi talk show di TV kan. Terus Mas Sama Adi sama Baby, gue sama Baby, Mbak Memes sama Mas Adi. Terus datang gitu, terus Mas Adi gitu, aduh gue belum tidur ya. Jam 11. Terus dia, Mas Adi abis begadang kerja gitu. Gak kan gue. Terus Mbak Memes bilang, Beb, Mas Adi itu kan tidurnya pagi. Gue langsung, Mbak Memes tidurnya jam berapa? Jam 3. Beb, lo jam 7 sama dong kita. Tos-tosan. Lo udah berapa lama? Alah, bohong tuh yang bilang katanya begini-begini. Terus berdua dong mereka membela diri bahwa tidak ada yang salah dengan gaya hidupnya mereka. Gue bilang, salah nih ketemu orang. Gue bilang. Jadi ya udah, akhirnya gue bilang, oh Mbak Memes berdamai ya hidupnya. Iya. Walaupun tidak semua musisi ya, Iya, tapi iya. ternyata gue menemukan kasus yang sama. Akhirnya gue pikir, ya udahlah, gue harus berdamai, mau gimana? Gue suka kata-kata itu, berdamai. Yes. Itu sebenarnya kuncinya di saat kita tuh udah capek berkompromi, capek dengan ekspektasi, masa kita punya ekspektasi dan pasangan kita juga punya ekspektasi. Emang yang dituntut dari kita tuh apa? Berdamai. Betul. Deal with it bahwa ya udah balik lagi. Acceptance. Nggak ada yang ideal, Iya, nggak ada iya, yang iya. ideal. Betul. Itu Nggak tuh ada. ya. Lu lihat deh kalau kita kan besar di zaman princess ya, princess dan pangeran itu juga nggak ideal kok, gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, kan sepertinya aja itu tuh segala sesuatu yang ideal tuh hanya ada di televisi, drama Korea. Iya. Pasangan lo seperti menjadi apa ya? Aduh kayak itu dong, ini drama Korea dia kayaknya romantis banget. Ada drama lain loh, ada drama India ya kan? Iya. Pindah negara penuh Ember, konflik. ya. Iya. Tapi berdamai ini bukan sama dengan menyerah ya. Betul. Setuju. Buat kita Iya. berdamai. Mungkin kalau saat ini belum bisa berubah sesuai keinginan kita, ya cara pandang kita aja dulu yang kita Iya. rubah gitu kan Betul. ya, untuk ngelihat situasinya. Iya, betul. Dan selalu ada harapan kok saling bertumbuhnya orang. Nanti suatu saat ya akan bisa berubah juga gitu. Betul. Ini omongannya aja sesuai dengan artikel ada di medium.com ya. Judulnya itu Marriage, is it really a compromise or is it about acceptance? Jadi kompromi yang sehat itu bukan soal menyerah pada keinginan sendiri, tapi juga tentang fleksibilitas yang tetap menjaga nilai dan kebutuhan masing-masing. Tapi lebih penting adalah penerimaan, yaitu mencintai pasangan secara utuh, bukan versi ideal yang ada di kepala kita. Wah, Buang itu jauh-jauh tuh kata ideal Iya, tuh ya, mencari iya. pasangan yang seperti aku tuh maunya pasangan yang tinggi, yang kulitnya putih, rambutnya ikal, orangnya selalu baik, nganterin aku kemana-mana. Hey, kamu gini, kamu mau ideal, emang situ juga ideal. Iya, betul. Itu loh. Itu nggak ideal. Nah, itu tuh kuncinya satu ya. Kita tuh harus mikir bahwa emang lu pikir situ oke. Nah, itu aja udah. Iya, benar. Oke, kita pasangan ideal. Gitu kan. Tapi menurut gue ya, pernikahan itu memang nggak bisa saling menuntut sih, harus saling Iya. memberi. Kebayang nggak sih kalau dua-duanya menuntut, dua-duanya nggak akan dapat apa-apa. Waduh, capek Ya tuh. kan, nggak akan dapat Iya. apa-apa dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya memberi, semuanya akan dapat iya, sesuatu iya, gitu. iya. Jadi ya udah, emang nggak ada
hasilnya sih Iya. ya, saling Jadi, menuntut. Itu susah sih, betul. nggak semudah yang dia omongin benar. ya. Jadi silakan menikmati pernikahannya, Yes, jalaninnya, deh. nikmati. Perjalanannya, kalau sekarang kalian merasa aduh kok sulit banget berkompromi sama nerima, it's okay, emang It's perjalanannya okay, begitu. betul. Tapi sulit-sulit itulah yang mendewasakan Iya, kita. dan kayak tadi Echa bilang, lo mau pasangan lo menjadi pasangan yang ideal seperti keinginan lo. Emang situ udah ideal di matanya dia. Itu udah kuncinya. Jadi maksudnya balikin juga ke dia lo. Iya, betul. Iya. Ya udah kalau gitu kita pamit, mudah-mudahan sampai abis nonton ini jadinya kepikiran ya. Iya, Jadi iya. nggak suntuk melulu ngejalanin rumah tangganya, ngerasa yang paling disakitin dan tidak beruntung sedunia gitu ya. betul. Jangan, karena itu pilihan hidup kita. Jadi banyak memaafkan dan banyak menerima dan cari solusinya. Betul. Sama satu lagi sih, fokuslah ke pernikahan diri sendiri, nggak usah bandingin sama Bener, pernikahan betul. orang. Betul. Apalagi membandingkan dengan standar drakor, standar TikTok, standar IG, apapun Iya. itu Karena ya. sebenarnya nggak ada standar. Betul. Terus Iya. buat yang tadi merasa sebel banget disuruh ngambil nasi buat pasangan, tungguin. Nanti ada problem lain dalam hidup lo beneran deh. Anak GTM, anak tantrum, ya, teenager ngeyel. Kalau lo udah masuk ke problem itu, lu bawaannya pengen gua ambil nasi, boleh nggak tukeran? Balik ke problem itu aja. Jangan lupa episode terbaru tayang duluan di Tip Tip.